pulau ataupun perairan lainnya pasti akan selalu berkaitan dengan UNCLOS, khususnya UNCLOS 1982. UNCLOS atau United Nations Order of the Sea merupakan sebuah perjanjian hukum laut internasional yang diselenggarakan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang diselenggarakan selama 1 dekade yang dimulai pada tahun 1973 sampai dengan 1984 dan mulai ditandatangani secara resmi pada tanggal 10 Desember 1982. Kemudian, UNCLOS ini mulai berlaku secara efektif bagi negara pantai dan negara non-pantai pada tanggal 16 November 1994. Jika kita telah secara komprehensif, UNCLOS ini memuat unsur-unsur bagi negara pantai dan negara non-pantai. Khususnya Indonesia sebagai negara pantai, UNCLOS ini memberikan hak-hak yang meliputi seperti zona laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinental di bawahnya. Kemudian, UNCLOS ini melahirkan hak-hak dan tanggung jawab bagi negara pantai dan negara non-pantai, seperti hak eksplorasi, eksploitasi, dan pengambilan sumber daya alam di bawah laut. Kemudian, UNCLOS ini memberikan penyelesaian sengketa melalui pasal-pasal di dalamnya, yang meliputi pada pasal 216 sampai dengan pasal 296 UNCLOS 1992. Oke, lanjut ke tahapan penyelesaian sengketa laut menurut UNCLOS 1982. Tahapan yang dimaksud di sini adalah negosiasi dan konsiliasi. Negosiasi dan konsiliasi ini merujuk pada pasal 279 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya dengan cara yang damai. Yang pertama ada tahapan negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana para pihak yang bersengketa melakukan pertukaran pandangan untuk mencari solusi dari masalah yang disengketakan. Negosiasi terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama identifikasi sengketa, yang kedua mereka melakukan pertukaran pandangan, yang ketiga mereka melakukan perundingan substansif, dan yang keempat kesimpulan dari negosiasi itu sendiri. Terus yang kedua ada tahapan konsiliasi. Konsiliasi adalah proses di mana para pihak yang bersengketa mengundang pihak lain untuk membantu mencari solusi dan menyelesaikan sengketa yang mereka sengketakan. Konsiliasi ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, inisiasi atau undangan konsiliasi. Yang kedua, pembentukan komisi konsiliasi. Yang ketiga, proses konsiliasinya. Yang keempat, penyusunan laporan konsiliasi. Dan yang kelima, penyampaian dan akibat hasil dari konsiliasi itu. Kita akan membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa secara diplomatik atau secara non-hukum, di mana mekanisme ini dilakukan melalui jalur politik dan negosiasi antar negara tanpa melibatkan pengadilan ataupun lembaga hukum internasional. Dasar hukumnya ada di pasal 279 UNCLOS 1982 dan juga pasal 33 Piagam PBB. Tujuannya untuk mencegah konflik bersenjata dan menjaga hubungan baik antar negara. Bentuk-bentuknya ada negosiasi, mediasi, jas baik, dan juga konsiliasi. Tujuan dan karakteristiknya yang pertama adalah untuk menjaga hubungan diplomatik dan kerjasama antar negara. Yang kedua, mencegah ketegangan politik dan menjaga stabilitas kawasan. Yang ketiga, prosesnya fleksibel, cepat, dan juga berbiaya rendah. Yang keempat, bersifat tidak mengikat secara hukum, namun mengandalkan itikat baik atau good faith dari para pihak yang bersengketa itu sendiri. Dan yang terakhir, mekanisme ini umumnya digunakan sebelum lanjutkan ke mekanisme hukum internasional seperti ICJ, ICLOS, dan juga arbitrase. Nah, baik saudara-saudara sekalian, di sini saya akan menjelaskan ICJ, International Court of Justice, atau juga bisa kita sebut Mahkamah Internasional. ICJ ini merupakan badan peradilan utama yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICJ menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara dan memberikan pendapat konsultatif atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh badan-badan PBB dan juga badan-badan khusus. ICJ ini merupakan pengadilan internasional yang dimana pendapat dan putusannya itu dipakai sebagai sumber utama hukum internasional. ICJ ini memiliki 2 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu sebagai menyelesaikan sengketa hukum antar negara yang bersifat internasional. Jenis sengketanya itu yang pertama itu jenis sengketa batas wilayah laut dan darat, sengketa kedaulatan atas suatu wilayah, dan yang ketiga yaitu pelanggaran terhadap perjanjian internasional. Dan fungsi yang kedua itu sebagai memberi pendapat hukum atau nasihat hukum atas permintaan lembaga-lembaga PBB seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, dan juga UNESCO.
Sekian dari saya. ITLOS, International Tribunal for the Law of the Sea. ITLOS dibentuk berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Lembaga ini berperan penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penafsiran dan penerapan hukum laut internasional seperti batas wilayah laut, hak lintas damai, dan eksplorasi sumber daya laut. ITLOS mulai beroperasi pada tahun 1994 dan berkedudukan di Jerman. Adapun fungsi ITLOS, yang pertama, menyelesaikan sengketa antar negara, yang kedua, memberikan pembebasan cepat terhadap kapal dan awak, yang ketiga, memberikan pendapat hukum, dan yang terakhir, menangani sengketa dasar laut internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait Forum Arbitrase Aneks 7 UNCLOS. Forum ini adalah mekanisme ad hoc yang penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa hukum laut yang wajib atau compulsory jika pihak-pihak gagal sepakat untuk memilih forum-forum lain sebelumnya. Ini merupakan bagian dari UNCLOS ke-15, berfungsi sebagai prosedur default untuk sengketa interpretasi atau penerapan UNCLOS. Untuk prosedurnya tersendiri, tribunal terdiri dari 5 arbiter, yang dimana kedua belah pihak itu menunjuk salah satu arbiter, kemudian kedua arbiter menunjuk lagi 3 arbiter tambahan, sehingga total menjadi 5 arbiter. Ini sebagai tribunal yang dapat mengatur prosedur sendiri dan bisa menetapkan langkah sementara untuk melindungi hak, serta para pihak itu wajib memberikan dokumen yang relevan. Salah satu pihak bisa inisiasi secara unilateral jika negosiasi ternyata gagal. Kenapa sih aneks ke-7 ini sebagai forum yang default? Aneks ke-7 sebagai forum yang default yaitu yang pertama memberikan solusi cepat dan mengikat jika negara-negara tidak menyepakati forum penyelesaian sengketa. Yang kedua, bersifat fleksibel dan dapat diakses secara unilateral sehingga tidak tergantung pada persetujuan bersama dalam tahap awal penyelesaian. Dan yang ketiga, membantu menjamin kepastian hukum dan penyelesaian sengketa maritim yang bersifat kompleks dan seringkali melibatkan kepentingan strategis negara. Sekian terkait pengertian dari Forum Arbitrase Aneks ke-7. Terima kasih. Penyelesaian sengketa kelautan UNCLOS 1982 itu mewujudkan penyelesaian sengketa kelautan secara damai dengan 4 pilihan prosedur wajib yang mengikat seperti ITLOS, ICJ, arbitrase umum, dan juga arbitrase khusus. Nah, arbitrase khusus atau Aneks 8 ini dikhususkan untuk sengketa yang melibatkan seperti perikanan, lingkungan laut, penelitian, dan juga navigasi. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan tertulis yang memuat klaim dan dasar hukum. Lalu kemudian majelis arbitrase khusus ini terdiri dari 5 anggota yang idealnya adalah ahli teknis di bidang yang disengketakan dan dapat juga berfungsi hanya untuk menentukan fakta atau fact finding. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sengketa perikanan. Kelompok kami mengambil kasus perikanan yang pernah terjadi pada tahun 1999, yaitu kasus tuna sirip biru selatan atau Southern Bluefin Tuna Case. Nah, kasus ini sendiri melibatkan 3 negara, yaitu Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Kasus ini terjadi karena Jepang secara sepihak atau yang disebut unilateral meluncurkan program penangkapan ikan eksperimental atau yang disingkat FOP yang dianggap melanggar kota dan mengancam stok sirip ikan tuna biru selatan atau SBT yang terancam punah, melanggar kewajiban kerjasama UNCLOS. Secara prosedural, sengketa ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada ITLOS, tindakan sementara, dan arbitrase aneks 7 atau pokok perkara. ITLOS segera mengabulkan permintaan untuk menghentikan FOP, menegaskan kemampuannya untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, namun panel arbitrase akhirnya menyatakan tidak memiliki yurisdiksi, memutuskan bahwa sengketa ini seharusnya diselesaikan di bawah mekanisme perjanjian regional atau yang disebut CCSBT dan bukan UNCLOS, menyoroti hubungan kompleks antara hukum laut global dan perjanjian spesialis. Sungai Sanjuan merupakan perbatasan alami antara Costa Rica dan Nicaragua berdasarkan perjanjian bilateral antara kedua negara pada tahun 1858.
Nicaragua memiliki kedaulatan penuh atas sungai tersebut, namun Costa Rica berhak atas navigasi bebas untuk melakukan perdagangan. Sengketa muncul ketika Nicaragua memperlakukan pembatasan terhadap kapal dan warga Costa Rica sehingga dianggap melanggar hak navigasi yang dijamin perjanjian. Costa Rica kemudian membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Pada 13 Juli 2009, ICJ memutuskan bahwa Nicaragua melanggar perjanjian dan memerintahkan penghentian pembatasan tersebut serta menugaskan kembali hak navigasi Costa Rica. Kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam menjamin kebebasan navigasi. Oke, selanjutnya tentang sengketa perbatasan di mana sengketa sepadan Legitan antara Indonesia versus Malaysia dan terbelakangi oleh sengketa atas dua pulau kecil di Laut Sulawesi, di mana kalau Indonesia antara historisnya dan serta Malaysia dengan menunjukkan bukti pengelolaan nyata ataupun effective occupation-nya. Sedangkan hasil dari ICJ atau Mahkamah Konstitusi tahun 2022, Mahkamah Internasional adalah memenangkan Malaysia berdasarkan bukti nyata tadi. Dan pelajaran yang kita dapat bahwasanya kedaulatan harus didukung oleh pembangunan dan administrasi nyata yang dilakukan oleh Malaysia dibandingkan oleh Indonesia. Oke, selanjutnya adalah sengketa lingkungan di mana sengketa ini antara Timur Sia ataupun Indonesia versus Australia, di mana latar belakang antara kedua negara ini adalah tumpahan minyak mentara di tahun 2009 dari kilang Australia yang mencemari perairan Indonesia, di mana batas maritim ini justru belum jelas. Maka dari itu dampak yang dinyatakan adalah kerusakan ekosistem hingga penyelesaian dilakukan dari diplomasi dan perjanjian bilateral. Selanjutnya, pelajaran yang kita dapat ambil dari diplomasi seringkali lebih efektif dibandingkan dengan ICJ dan lain